Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Jadi sore ini saya mencoba membuat satu eksperimen ya, atau asumsi di kepala kita di dalam memperkirakan atau memprediksikan gitu ya, menganalisa sederhana saja di dalam kegiatan politik suksesi jelang Pilkada Kabupaten Sukabumi yang akan digelar pada Desember mendatang. Ya sudah fix ya, Nah ya? Sudah fix ya keputusan Kementerian Dalam Negeri ya. Nah di sini saya hanya membuat satu oret-oretan yang sederhana ya. Kita mulai dari karena dua orang ini ya, di sini ada petahana yakni Marwan Hamami, kemudian juga ini ada petahana juga, tapi kalau nanti dia membentuk poros oposisi kita sebut dengan poros oposisi, yaitu Bapak Adjo Sarjono, gitu ya. Nah sementara yang kita lihat arah peta koalisi partai politiknya nanti seperti apa. Tapi saya disclaimer dulu ya, bahwa membentuk peta koalisi itu hari ini tidak lagi berdasarkan pada prinsip ideologi ya, tapi tentu dengan segala macam kepentingan yang kita sebut dengan pragmatisme politik. Jadi acap kali oret-oretan di atas whiteboard ini ya tidak sesuai dengan realita di lapangan. Tapi ini hanya sederhana saja kita bisa gambarkan begitu. Nah, di sini ada petahana yang sudah siap didukung oleh Partai Golkar. Golkar ini adalah partai yang cukup besar ya. Dan saya kira juga yang paling penting, prasyarat yang paling penting untuk terlibat pada kontestasi politik itu yang pertama adalah instrumen penting demokrasi yang kita sebut dengan partai politik. Nah, di sini sudah ada Partai Golkar. Nah, kemudian juga ada Partai Demokrat ya. Kendati ini belum menyatakan fix sebenarnya karena menunggu keputusan DPP, tetapi kita melihat bahwa ada hubungan kedekatan secara emosional dengan tokoh politisi ya. Ini perwakilan di Senayan juga untuk provinsi, DPRD provinsi. Ya, ini Bapak Hendar Darsono begitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat nanti di poros oposisi ini ada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan yang disebut dengan Koalisi Hejo Ludeng. Ya, ini sudah menyatakan sikap ya, setahu saya begitu. Ya, kendati nanti ada perubahan karena kondisi politik sangat dinamis sekali. Nah, sedetik orang bisa berubah. Tapi sementara yang kita ketahui bahwa Hejo Ludeng sudah menyatakan sikap untuk mendukung Adjo Sarjono begitu. Nah, sementara yang ada di posisi tengah begini ya, kita tidak tahu nantinya apakah ini menjadi poros alternatif begitu atau membentuk poros ketiga. Kita nanti bisa mengkalkulasikan secara kemungkinan politik poros ketiga itu bisa saja terbentuk. Tapi kalau kita hitungan realnya begitu, ini tipis sekali kemungkinan itu terjadi karena tidak cukup kuat tenaga untuk membentuk poros ketiga. Nah, ya. Di sini ada PKS ya. Di jalan tengah ada PKS dengan kadernya Anjak Priyatna Sukma yang kita tahu ini putra dari bupati 2 periode, ini Bapak Sukma Wijaya. Kemudian ada politisi senior ya dari Partai Amanat Nasional, ada Iman Adinugraha yang dulu sebenarnya Partai PAN ini pasca Rakerda memutuskan untuk berlabuh pada koalisi petahana ya, pada petahana ya ini Marwan Hamami. Tapi pada perjalanan waktu saya tidak ingin tahu apa penyebabnya dan saya juga tidak bisa memprediksi atau memperkirakan sesuatu, tapi yang jelas PAN kembali menggulung tikarnya ya
membentuk koalisi baru disebut dengan koalisi Mawar. Nah, ini perlu digarisbawahi. Mawar itu bisa warnanya kuning. Mawar juga bisa warnanya merah. Atau yang ketiga, mawar bisa berwarna hijau ludeng. Ini warna baru tuh, hijau ludeng itu ya. Nah, jadi sementara di ujung jalan, ya, karena nanti menunggu proses penghujung penentuan itu, di sini kita lihat ada Partai Gerindra dengan kadernya yang hari ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, yakni Syuda Sukmagara. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ya, yang ini masih digodok untuk calon figurnya seperti apa. Kalau kita lihat pernyataan baca begitu tadi statement di media, pernyataan dari tokoh senior PDIP, yakni Bu Ripka Ciptaning, juga masih di dalam membangun tahap komunikasi. Apakah kemudian mau berlabuh pada kubu petahana Marwan Hamami? Kalau tadi kita lihat statementnya, itu pun kalau Marwan mau, dia bilang, ya. Kalau Marwan tidak mau, artinya PDIP nanti tinggal menentukan caranya sendiri kemana, ya. Jadi ini ada di penghujung jalan. Nah, sekarang kita baca. Kalau kita melihat sebenarnya dari awal, ya, dua figur ini, saya sudah pernah tulis dulu di Kumparan, di Transmetro juga naik. Saya analogikan pertarungan dua figur ini bak raksasa di padang Kerusetra. Karena dulunya dua orang ini, antara Marwan Hamami dan Ajo Sarjono, adalah pasangan yang pernah duet bersama. Hari ini menjadi duel. Ya, itu bisa dipastikan menjadi duel, jadi rivalitas pecah kongsi sebenarnya, karena terjadi disharmonisasi. Kenapa kemudian ini terjadi disharmonisasi? Kita tidak ingin bahas, ya, karena tentu ada konflik kepentingan politik dan lain-lain. Nanti silakan kita bisa lihat pada perjalanannya. Yang jelas hari ini dua orang ini, dua figur, yang satu tadi berangkat dari politisi, pengusaha juga, dan ini dari figur birokrasi, ya. Nah, sekarang kita ingin baca arah peta koalisi pilkada ini seperti apa. Kalau kemudian mungkinkah poros ketiga itu tercipta, ya, mungkin saja, ya, kalau kemudian hasil surveinya menjelaskan bahwa swing spotter itu atau dengan undecided spotter itu jumlahnya cukup signifikan. Hasil survei ini tentukan dari hasil survei. Karena apa saya katakan begitu? Poros alternatif ini, poros ketiga ini bisa meraup keuntungan elektoral di poin ini. Kalau ini memang jumlah surveinya bagus. Nah, di sisi lain adalah mau kemanakah koalisi Mawar ini? Kan begitu, ya? Karena di sini ada Anjak Priyatnasukma, ada Iman Adi Nugraha, kemudian Gerindra dengan PDIP juga ada di penghujung jalan begitu. Nah, tadi saya katakan bahwa tergantung lobby-lobby atau komunikasi politik yang dibangun. Bisa saja koalisi Mawar ini, ya, bergabung pada kubu poros oposisi begitu, ya. Bisa saja bergabung pada poros oposisi kalau jelas agreement politiknya. Atau sebaliknya, koalisi Mawar bisa bergabung ke petahana. Nah, kedua-duanya tidak haram. Dalam politik ini tidak haram, ya. Nah, pertanyaannya adalah Gerindra akan kemana? PDIP juga akan kemana? Nah, kita berharap sebenarnya, ya, dua-duanya ini seimbang. Karena saya ingin jelaskan bahwa petahana Marwan Hamami, ya, punya potensi untuk mencederai demokrasi. Kenapa saya katakan mencederai demokrasi? Kalau koalisi petahana gemuk, maka ini berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Oleh karena itu, saya sih mengharapkan dua-duanya seimbang. Antara kubu oposisi dan kubu petahana, porsi koalisinya seimbang. Jadi ada fungsi balancing nanti di DPR, begitu, ya. Nah, tadi saya katakan, menyinggung persoalan koalisi Mawar. Koalisi Mawar tadi bisa kuning, bisa merah,
atau biasa warnanya hijau ludeng, tergantung kesepakatan atau lobby-lobby politik yang dibangun ke sini. Nah, poros ketiga kesimpulannya adalah sangat tipis sekali untuk membentuk poros alternatif atau poros ketiga ini. Begitu ya. Kecuali kalau memang hasil surveinya menunjukkan bahwa jumlah data dari pemilih ini cukup tinggi. Nah, di sisi lain di sini ada figur yang sebenarnya ini cukup berpengaruh lagi ya. Ini ada Agus Mulyana yang dulu mantan ketua DPR. Nah, mungkin hasil surveinya juga nanti kita lihat, kemarin katanya sih cukup tinggi ya. Di sini ada Desi Ratnasari. Nah, ini berbahaya lagi. Ini peta konstelasinya berubah lagi kalau dua orang ini turun gunung. Nah, Desi Ratnasari, Reni Marlinawati, ya, dan lain-lain. Dan Gerindra di sini kingmakernya adalah Heri Gunawan. Nah, begitu. Tapi saya tidak ingin menyimpulkan sesuatu di sini karena kondisi politik itu sangat cair sekali. Nanti kita tunggu di penghujung penentuan seperti apa. Yang jelas adalah bahwa kepastian politik itu terjadi, tetapi persoalan pembentukan koalisi ini masih sangat ditentukan oleh lobby-lobby komunikasi di antar elit partai. Kondisi politik sangat dinamis, jadi kita hanya bisa menebak-nebak apa yang terjadi hari ini, dan besok atau lusa itu sudah tidak bisa kita pastikan. Karena ilmu politik lebih tinggi dari ilmu kimia dan matematika. Kalau matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Kimia juga rumusnya bisa kita satukan begitu. Ya, kita kalau unsur kimia ini disatukan dan kimia ini bisa terjadi seperti ini. Nah, kalau politik hari ini iya, besok tidak. Jadi kondisinya dinamis sekali. Sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi karena udah azan. Thank you. Bye. Mantap.